Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi isti'mali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wa la yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lishaimi fardan aw naflan wa tazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi wa ikhtara an-Nawawi adam al-karahati mutlaqan wa huwa ay siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha ahaduha 'inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawilun wa qila huwa tarkul akli wa innama qala wa ghairihi liyashmula taghayyur al-fami bi ghairi azmin kakbizirihin karihin min saumin wa basolin wa ghairihima. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi isti'mali alati siwaki. Fasal di sini menerangkan tentang penggunaan alat siwak. Siwak secara bahasa yaitu menggosok, dan secara syarak yaitu menggunakan kayu atau sejenisnya pada gigi, kemudian memutar-mutarkannya dalam mulut seraya berniat. Jadi apabila seseorang memakai siwak, memakai kayu, kemudian memutar-mutarkannya di dalam mulut, tapi ia tidak berniat, maka ia tidak dikatakan sebagai orang yang bersiwak. Siwak atau yang disebut dengan miswakul asnan yang diambil dari kata saka yasuku saukan wa masakan huwa saikun wa daka masukun suk latasuk masakun miswakun. Dari isim alatnya, yakni yang bermakna alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Wa huwa min sunanil wudu'i. Adapun siwak itu merupakan salah satu dari sunnah-sunnahnya wudu. Menurut ulama mutaqaddim, siwak merupakan awal dari sunnah wudu sebelum melakukan tasmiyah. Wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Siwak juga disebut untuk perkara yang disebut juga disebut untuk perkara yang digunakan untuk bersiwak, seperti halnya kayu arok, kayu cendana, juga kayu asna juga disebut sebagai kayu siwak. Tapi bukan hanya itu saja, kan, tapi media atau perkara yang bersifat kasar itu bisa digunakan untuk bersiwak, seperti halnya kain atau jari-jari tangan yang kasar. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wa la yukrahu tanzihan. Adapun siwak itu sangat disunahkan dalam tiap-tiap hal dan tidak berhukum makruh tanzih di dalamnya. Karena Nabi Muhammad SAW setiap melakukan pekerjaan, beliau selalu memulainya dengan memakai siwak. Sehingga terdapat dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Jikalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan mereka untuk memakai siwak dalam tiap-tiap wuduknya. Illa ba'da zawali lishaimi fardan aw naflan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Pada umumnya, bau mulut orang yang berpuasa itu berubah ketika tergelincirnya matahari, dan siwak itu dapat menghilangkan bau mulut tersebut. Sedangkan dalam hadis dijelaskan, laqulu fa min shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan baunya minyak misik. Fatazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi, dan hukum makruh hilang dengan tenggelamnya matahari. Wahtara an-Nawawi adam al-karahati mutlaqan, dan Imam Nawawi memilih tidak adanya hukum makruh secara mutlak, baik bagi orang yang berpuasa maupun tidak. Jadi setiap melakukan pekerjaan itu tetap disunahkan untuk bersiwak menurut Imam Nawawi. Wa huwa ay siwaku fi salasati mawadi'a asyad istihbaban min ghairiha. Adapun siwak itu sangat disunahkan dalam 3 tempat dibanding dari selainnya 3 tempat tersebut. Ahaduha 'inda taghayyur fami min azmin. Yang pertama yaitu ketika berubahnya bau mulut yang disebabkan oleh azm. Taghayyur merupakan sigot masdar dari fi'il taghayyara yataghayyaru taghayyuran wa mutaghayyaran fa huwa mutaghayyirun wa dzaka mutaghayyarun taghayyarna tataghayyar mutaghayyarun. Qila huwa suqutun tawilun. Ada yang mengatakan bahwa azm di sini yaitu diam yang lama.
Wa qila huwa tarkul akli, dan juga dia mengatakan bahwa azm di sini yaitu meninggalkan makan. Wa inna maqala wa ghairihi, dan musannif menyebutkan wa ghairihi dan selain dari azm. Liyashmula ghaira fami bi ghairi azmin. Karena musannif ingin mencangkup perubahan bau mulut yang disebabkan oleh selainnya azm. Kaklizirihin karihin, seperti memakan makanan yang berbau tidak sedap, min saumin wa basolin wa ghairihima, seperti memakan bawang merah dan selainnya, yaitu seperti jengkol atau pete. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.